Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada pertemuan malam ini kita mengganti kitab ya, karena kajian untuk berikutnya itu sudah mengalami penguatan ya, maka kita fokuskan kajian kita ke mazhab kita sendiri, yaitu mazhab Syafi'i. Kitab-kitab yang membahas tentang fikih Syafi'i itu banyak, dan itu sudah banyak digunakan para ustadz di kampung-kampung kita. Ada kitab Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in, ada Kifayatul Akhyar, yang semuanya ini coraknya Syafi'i, tetapi itu adalah kitab-kitab klasik yang membacanya tentu membutuhkan pemikiran yang kuat ya, dan ketekunan, apalagi ditulis pada zamannya yang tentu cara berpikirnya tidak sama dengan orang-orang sekarang menulis kitab. Maka saya menggunakan kitab yang kontemporer, ulama yang menulisnya kontemporer ada banyak, tetapi di antara semua kitab itu yang paling representatif, yang bagus untuk dibahas adalah kitab Zubdatul Fiqh Syafi'i, kitab Zubdah. Kitab Zubdah ini awal terbitnya 2021, berarti berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. Berarti masih baru, dan memang ditulis untuk lebih memudahkan pemahaman kita. Ditambah lagi istilah Zubdah ini artinya sesuatu yang penting yang dibahas di dalam fikihnya atau fikih mazhab Syafi'i. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu terlalu banyak tuh, menjelimat itu. Tapi kita mudahkan. Kitab ini baru saya beli dari Shopee ya. Dan ini kitab terbaru untuk kitab fikih mazhab Syafi'i yang kontemporer. Bagi yang mau beli ya bisa ke Shopee. Harganya sekitar 290-an. Bagi Bang Haji untung kecil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, as-salatu 'alal mayyiti wa tajzihu wa tajhizuhu. As-salatu 'alal mayyiti, salat atau melaksanakan salat terhadap mayit, jenazah. Wa tajhizuhu, serta mempersiapkan penjenazahan itu. Artinya dari aspek memandikan, sampai mengkafankan, sampai menyolatkan, sampai menguburkan. Karena itu maka yang kita fotokopi itu sekitar 20 lembar. 20 lembar ini insya Allah mungkin sekitar 10 kali pertemuan kita bisa habiskan ini. Nanti juga kita akan menggunakan kitab-kitab lain untuk membandingkan ya. Misalnya terkait dengan sholat jenazah, apakah kepalanya menghadap sana atau menghadap sini? Kita kan selama ini menghadap sana kan? Sana gitu. Nah, di dalam kitab Bushrul Karim, Al-Bushrul Karim, saya lupa penulisnya itu, yang afdal itu kepala menghadap sana. Menghadap sana. Menghadap mana sini? Enggak, laki-laki perempuan sama, menghadap sana. Kenapa? Li'anna mu'dhamu badanihi ala yaminil iman. Ala yaminil imam. Kalau imamnya menghadap sini berarti sebelah kanan, maka yang paling banyak kalau kepala berarti sebelah sana itu, sebelah sana. Kesininya kan dari badan, kaki semua. Di sebelah kanan imam. Itu
pendapat mazhab Syafi'i, dan itu yang paling utama. Tapi kalau kita gunakan di sini, kita dianggap murtad. Dianggap ini mazhabnya apa ini? Padahal itu mazhab Syafi'i dan jarang dipakai. Dalam kitab Busrul Karim disebutkan, laki-laki boleh nggak kalau menghadap sini? Boleh. Bagaimana perempuan? Perempuan kan di tengah-tengah. Kalau perempuan itu bisa ke kanan, bisa ke kiri, karena dia berada di, kita sholat di tengah-tengah. Yang persoalan adalah laki. Apakah kepalanya menghadap sana atau kepala menghadap sini? Menurut di dalam kitab Busrul Karim itu, afdolnya sebelah sini. Karena sebagian besar badan dari jenazah harus berada di sebelah kanan imam. Kalau saya menghadap sana, sebelah kanan saya yang mana? Sini. Berarti dari badan terus ke kaki sebelah sampai di sini. Saya beri contoh misalnya, ini kepala ini badan nih. Saya sholat di sini nih, kan di sini nih. Berarti sebagian besar sebelah kanan saya itu adalah yang paling banyak badannya itu. Nah itu yang afdol. Tapi kita nggak bisa pakai di sini kan, agak repot. Tapi nggak ada masalah. Nah sekarang kita akan bahas tentang sholat jenazah dan upaya untuk mempersiapkan sholat jenazah. I'lam, ini fi'il amr ya. I'lam. Kalau yang banyak i'lamu. I'lam berarti khusus bagi yang membaca. I'lam. Dari alima ya'lamu i'lam. Fi'il madhi mudhari amr. Ketahuilah. Annal mauta, kalau ada anna ya harus fathah. Mansubun bil fathah. I'lam annal mauta. Min, kalau ada min kasrah. Karena dia harfu jar kayak gitu. Belajarnya begitu kan? Min a'zami al-masaibi. Ini strukturnya atau kalimat ini adalah mudhaf ilaih. I'lam, ketahuilah. Annal mauta, bahwa kematian itu. Kenapa saya pakai itu? Karena dia pakai al, ma'rifat. Jadi isim itu ada ma'rifat, ada nakirah gitu loh. Itu bahasa Arab, bedanya dengan bahasa Indonesia. Ketahuilah bahwa kematian itu min a'zamil masaib, termasuk sebagian dari musibah yang terbesar. A'zam dari kata azuma, yang besar, azim. Dia paling besar, a'zam. Namanya isim tabdil kan. Min a'zamil masaib. Masaib itu dari jamak dari apa tuh? Masaib. Musibah. Di dalam Al-Quran disebutkan tuh musibah. Jamaknya masaib. Maka kalau kita artikan, ketahuilah bahwa kematian itu termasuk musibah yang paling besar. Jadi mengartikannya bukan di antara terbesar dari musibah, bukan. Itu bahasanya susah dipahami. Kalau bahasa Indonesianya adalah kematian merupakan musibah yang paling besar. Wal ghaflata. Kenapa dibaca ghaflata? Karena dia wawunya ataf tuh. Ataf dari mana? Ataf itu artinya penyambung. Dari annal mauta wal ghaflata gitu. Makanya ada tulisannya itu tak itu fathah ya. Wal ghaflata anhu, dan melalaikan tentang kematian itu, a'dhamu minhu, lebih besar daripada kematian itu sendiri. Ini menggambarkan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang paling besar. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat sakaratul maut dan seterusnya itu adalah peristiwa besar. Kita sudah bahas dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi bagaimana sakaratul maut itu terjadi dan bagaimana pedihnya seseorang yang mengalami sakaratul maut. Apalagi setelah mati. Di mana musibah terbesarnya? Anda masuk ke dalam kubur, tidak selamat. Disitulah puncaknya. Tempat pertama akhirat itu kata Nabi adalah kuburmu. Kalau di kubur kita selamat, maka di akhirat nggak ada masalah. Itu
yang sudah kita bahas dalam kitab Mukhtasar. Karena itu melalaikan persoalan kematian itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada kematian itu sendiri. Makanya kita diperintahkan untuk selalu ingat dan kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri menyambut kematian. Makanya penulis kitab ini lalu melanjutkan tuh, faya ta'akkadu, ta'akkada dari akada, kemudian masuk ta dan wazannya adalah tafa'ala, ta'allama, takallama, apalagi itu taqarraba, sama dengan ta'akkada. Itu sama tuh, timbangannya sama. Faya ta'akkadu, maka penting. Kalau saya bilang ana muta'akkid, saya yakin. Tuh. Hal anta muta'akkid, apakah kamu yakin? Naam, ana muta'akkid. Itu pakai ta'akkada. Tapi di sini maksudnya adalah penting sekali. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Apa tuh? Pentingnya apa? Ayyasta'idda lil maut. Ada an, berarti di sana mansub. Ayyasta'idda lil mauti. Li huruf jar, jadi lil mauti. Maka penting sekali buat orang muslim untuk istidad. Apa istidad? Mempersiapkan. Lil mauti, untuk menyambut kematian. Makanya dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang sudah dilakukan pada masa lalu, lighad, untuk mempersiapkan diri lima ba'dal maut, yaitu setelah kematian. Berikutnya adalah wa yuktsira min dzikrihi aksara, yuksiru, karena ada an tuh, an yasta'idda, wawnya waw atof gitu loh. Yuksiro, kan itu ada patah ya kan. Kalau kasuro banyak, ditambah hamzah di depannya, aksaro, memperbanyak. Itu bahasa Arab tuh, caranya begitu. Nah aksaro ini kan fi'il madhi tuh, jadi fi'il mudhari, aksara yuksiru. Karena ada an tuh sebelumnya, ayyasta'idda wa yuksiro. Ini kalau belajar nahwu secara terpisah bagus, diajari kan. Tapi umurnya udah 40 tahun ke atas, setengah mati. Pelan-pelan ya. Wa yuksiro min dzikrihi. Kalau aksaru harus ada minnya gitu loh. Wa yuksiro min dzikrihi, memperbanyak menyebut mengingat kematian. Itu kata penulis kitab ini, karena kematian ini musibah yang paling besar, maka bagi setiap muslim harus mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dan memperbanyak mengingat kematian. Itu dua hal. Kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi diri dan mempersiapkan diri menyambut sesuatu setelah kematiannya. Berarti mempersiapkan diri untuk melakukan kebaikan, untuk menyambut kematian. Itu orang cerdas tuh. Nabi juga mengatakan yang disebut dengan orang cerdas itu adalah aksaruhu zikran lil maut. Orang yang banyak mengingat mati. Maksudnya mengingat mati, maksudnya apa? Bukan cuma Anda mengingat mati, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Maka waktu-waktu kita isi dengan yang baik-baik tuh. Sayang kalau tidak diisi dengan yang baik-baik. Berlalu, kita udah berlalu berapa jam nih. Kira-kira yang baik nggak yang kita lakukan? Nah, kalau enggak, sayang banget. Kenapa disuruh mempersiapkan diri dan mengingat kematian? Li'annahu azjaru anil ma'siyah. Li'anna itu karena. Hu-nya lari ke zikrul maut. Karena banyak mengingat mati itu azjaru anil ma'siyah, bisa membuat seseorang terhindar dari maksiat. Bagaimana enggak kalau kita mau melakukan kejahatan, kita ingat mati, enggak jadi tuh. Makanya harus ingat mati dimanapun kita berada, baik pada saat ketika kita berdagang, pada saat ketika
kita melakukan aktivitas, maka pada saat ketika kita ingat mati, nggak mungkin kita melakukan perbuatan buruk. Wa ad'a ila ta'ati. Ad'a itu, ini isim tafdil ya. Ad'a itu lebih apa? Lebih mendorong. Itu ad'a. Dari kata da'a, da itu mengajak, tapi maksudnya mendorong juga da'a. Faktor pendorong da'iyah. Orang yang mengajak da'iyah sama. Da'iyah atau da'iyah. Wa ad'a ila ta'ati, dan lebih mendorong untuk melaksanakan ketaatan. Wa tajibu alaihi taubatu minadz-dzunub, dan wajib bagi dia untuk melakukan taubat dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dosa ini kan ada dua, ada dosa terhadap Allah, dosa terhadap makhluk. Kalau dosa terhadap Allah gampang, Anda taubat, tidak lagi mau melakukan, Anda menyesal, kemudian diisi dengan yang pernah Anda tinggalkan. Kalau sholat Anda tinggalkan, Anda qadha. Puasa Anda tinggalkan, Anda qadha. Dan diisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu kalau taubat terkait dengan dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada orang lain, itu berat. Kalau ada harta yang Anda ambil, Anda harus kembalikan. Kalau tidak ada, minta dihalalkan. Ini beratnya dosa terhadap manusia. Maka dijelaskan tuh. Waraddul madzalimi ila ahliha. Radda yaruddu raddan. Raddu. Maksudnya mengembalikan. Al-madzalimi, barang yang dizalimi. Misalnya barang yang dicuri, barang yang Anda rampas tanpa hak ya, tanpa didasari oleh alasan yang benar, harus dikembalikan tuh kepada siapa? Ila ahliha. Kepada orang yang mempunyai haknya. Wa qada'u nahwi salatin wa siyamin, dan mengqadha salat dan puasa. Saya yakin pasti ketika kita hidup ini banyak salat yang pernah tidak kita lakukan. Kita ini balik umur berapa sih? Hah? Dikit. 16 ya. Nah, pada saat umur 16 kita kira-kira rajin nggak sholat tuh? Nah, itu persoalannya. Kapan kita mulai sholat itu lengkap, tidak tinggal? Umur berapa? 40 tahun. Hah? Umur 40 baru lengkap. 16 kan balik nih. Nah, kemudian kita umur berapa ini sholat nggak tinggal-tinggal? Kalau pas kawin umur berapa itu? Hah? Berapa? 25. Berarti 16, dari umur 16 sampai 25 mungkin sholatnya bolong-bolong. Nah, itu di kodo tuh. Kodonya kapan? Kalau Anda punya waktu kosong, lebih bagus di musola atau masjid. Kodo aja. Dari mana? Dari subuh sampai isya. Subuh misalnya 2 rakaat. Kapan waktunya? Kapan aja. Bebas. Misalnya waktu duha ini kosong nih. Subuh kita kodok nih. Sampai kemudian duhur. Sampai asar. Maghrib, isya. Setelah itu nunggu waktu zuhur. Habis zuhur lagi kita kodok lagi tuh. Begitu terus. Semampu kita. Karena kita nggak tahu berapa yang kita tinggalkan. Dohor ya? Nah, kalau maghrib, kalau Haji Poji kan dia curhat dirinya baik. Dia dohor. Nah, dia dohor yang dia kodok. Itu jangan paksa orang kode subuh. Nah, termasuk puasa. Mungkin dulu, saya waktu di Alia dulu ada teman saya itu, memang nakal dia. Puasa Ramadan, tiba-tiba dia beli air es diminum. Pas saya bilang, kurang ajar ini dia. Artinya apa? Ya mungkin masa-masa nakal, bisa jadi banyak puasa-puasa yang kita tinggalkan. Maka qada itu puasa itu. Wa yata'akkadu 'alal maridi raddul amanat. Jadi kalau ada kata yata'akkad itu artinya penting. Wajib, bahkan bisa katakan wajib tuh.
Penting alal maridi, bagi orang yang sakit, marid. Kalau penyakit namanya marad. Orangnya marid. Raddul amanat. Penting apa bagi orang yang sakit? Raddul amanat, mengembalikan amanah-amanah yang dibebankan kepada dia. Kalau dia ketua DKM sakit mulu, serahin sama yang lain supaya kewajibannya gugur dia, karena tanggung jawab kan? Atau yang lainnya. Atau sesuatu yang diamanahkan kepada dia, kembalikan. Yang kedua, wal ishadu ala duyuni wal hukum. Ishad itu artinya Anda membuat bukti, sertifikat. Itu ishad. Atau kan ada tuh alat duyun tuh hutang, dain, jamaknya duyun. Itu kalau kita punya hutang ditulis tuh, ditulis di kertas. Kalau kita meninggal, keluarga kita tahu kita punya hutang. Wal hukuk, atau hak kita, misalnya apa? Kita mengutangi orang, catat. Pada saat ketika sakit, catat tuh, semua tuh, termasuk wasiat-wasiat tuh. Penting. Jangan sampai udah meninggal, konflik terjadi. Yang pertama, konflik keluarga. Itu pasti banyak terjadi. Yang kedua, orang lain tiba-tiba datang kepada kita minta nagih utang. Mana buktinya? Kan repot juga. Makanya perlu tuh diingat-ingat, ada nggak utangnya? Tulis. Wastihlalul khasma'i haitsu lam yatarattab alaihi dararun. Istihlal itu minta dihalalin. Maka menggunakan istihlal. Itu dari kata halal. Kemasukan alif sinta. Kalau alif sinta masuk tuh minta namanya. Misalnya istaghfara, minta ampun. Apa lagi? Istajara, minta dibayarkan upah. Itu istajara, ujrah. Jadi istahalla, jadi istihlal. Minta dihalalkan. Kepada siapa? Al-khasma'i, itu dari kata khasim. Siapa dia? Orang yang pernah kita zalimi, musuh kita. Kan mungkin dalam hidup kita, enggak semuanya kita hidup bersih kan. Pasti ada aja musuh kita itu. Atau orang yang mungkin kita pernah zalimi dia, kita minta dihalalkan tuh. Misalnya kita pernah ngatain dia, belum minta maaf. Kita pernah mengejek dia, itu hati-hati juga itu. Nah, pada saat ketika itulah maka kita minta dihalalin. Ya maafin semua dosa-dosa saya kepada engkau. Ya biasanya kalau soal itu dimaafin tuh, tapi kalau ada barang yang diambil harus kembaliin. Nggak mungkin bisa dimaafin kalau barang itu belum dikembaliin tuh. Apalagi ngambil motor, minta maaf. Ngambil ayam. Haitsu lam yatarattab alaihi dararun. Selama nih itu tidak memunculkan doror, bahaya. Tarattab itu artinya mengakibatkan ya. Konsekuensi hasilnya gitu loh. Tapi kalau kita artikan selama tidak memunculkan bahaya. Misalnya apa? Faman zana bimra'atin, barang siapa yang pernah berzina dengan perempuan, la yutlabu minnu istihlalu ahliya, maka tidak dituntut untuk minta dihalalkan oleh keluarganya, dibunuh ente. Itu maksudnya doror. Au zaujiyah, atau minta dihalalkan oleh suaminya, dibilang sama suaminya, bini ente pernah anak ini katanya, maafin ya. Wah, habis ente tuh. Hah? Dan di sini jangan nih, maksudnya jangan. Wa yakfihi taubah, cukup dia taubat sama Allah, minta maaf, cukup. Ini maksudnya doror tuh. Kenapa? Kalau ente ngomong, ente bisa jadi permusuhan itu. Bahaya itu. Itu maksudnya gitu. Wa alaihi, wajib bagi dia, alaihi, wajib ya. Alla yadjira minal marad, jangan dia marah-marah karena sakit. Jadi pada saat ketika sakit, ini kan baru muqaddimah ya, belum bicara tentang prosedur ya. Prosedur
mempersiapkan jenazah. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi pada saat sakit jangan marah-marah. Apalagi marah kita salahin sakit kita ini. Jangan menggerutu. Wala yatruku syai'an min faraidis salati, jangan meninggalkan sedikit pun kewajiban salat meskipun sakit. Kalau Anda sakit kan kita sudah bahas dulu salatul marid, salatnya orang sakit. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Kita udah bahas dulu tuh di rumahnya Aji Pian kalau nggak salah. Fa innaha, karena sholat itu kewajibannya, haknya lari ke sholat ya. Karena sholat itu kewajibannya, la tasqutu. Apa itu artinya? Sakoto, jatuh, gugur maksudnya, tidak gugur. Sakoto, itu artinya gugur atau jatuh. Anhu madamal aqlu baqiyan, karena kewajiban sholat itu tidak jatuh, tidak gugur, madama, selama. Madama, ma ini atau ma ini ma dzarfiyah ya kalau kita belajar nahwu. Selama apa? Madamal aqlu baqiyan, selama akal itu masih ada. Artinya selama ente masih berakal, akal ente enggak sakit, akal ente enggak rusak, maka sholat enggak gugur tuh kewajibannya. Meskipun sakitnya payah, tetap harus sholat. Wajib. Kalau puasa masih bisa diqodho, tapi sholat nggak bisa ini. Kalau sudah bicara ini, kecuali kita pernah ninggalin dulu tuh, itu harus diqodho. Kenapa? Wadzalika liyalqa rabbahu ala ahsani halatin, itu dengan alasan supaya liyalqa, dia bertemu, laqiya, yalqa, liqa itu pertemuan tuh, liqa. Wadzalika liyalqa rabbahu, untuk bertemu Tuhannya, apa? Ala ahsani halatin, dalam keadaan yang terbaik. Ala ahsani halatin. Halah itu keadaan ya, halah. Kalau kita ngartinya jangan dalam yang terbaik keadaan, bukan. Tapi kita artikan dengan apa, kalimat ini dulu tuh yang di akhir. Berdasarkan keadaan yang terbaik. Yang berikutnya, watusannu, disunnahkan apa? Iyadatul maridi gibban. Iyadah, ada, ya'udu, iyadah, audan. Itu apa tuh baik? Menjenguk atau mengunjungi, ada. Menjenguk siapa? Al-marid, orang yang sakit. Gibban itu artinya sering. Tapi enggak tiap hari. Besok dia datang, besok kagak. Besok dia datang, besok kagak. Itu namanya gibban, sering. Kalau dalam bahasa Arab ada tuh zarahu gibban. Dia mengunjunginya sering atau sering mengunjunginya. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh penulis kitab, bi ayyauda yauman wa yada'a yauman aw yaumain. Seperti misalnya dia mengunjungi, menjenguk satu hari, wa yada'a yauman, meninggalkan satu hari, besoknya enggak. Atau 2 hari dia enggak, besoknya dia datang lagi itu. Itu sunnah tuh. Illa li aqaribi, kecuali bagi kerabatnya, harus bisa setiap hari. Atau siapa lagi? Waman ya'nasu bihil marid, atau orang yang akrab dengan yang sakit itu, karibnya, sahabat karibnya, itu disunahkan hampir setiap hari. Fayuwasala atau fayuwasila, untuk menyambung tali silatur rahmi. Wa tata'akkadu, dan mengunjungi orang sakit atau menjenguk orang sakit penting buat siapa? Lil qaribi, bagi kerabat dia. Qarib, dekat, maksudnya kerabat. Kata kerabat itu diambil dari bahasa Arab. Qarabah, kerabat. Wal jari, dan tetangga dari orang yang sakit itu penting untuk menjenguk orang yang sakit atau menziarahi orang yang sakit. Was-sadiqi, dan temannya. Wa yukrahu italatul qu'udi indahu, tetapi
makruh. Makruh apa? Italatul qu'udi indahu. Apa itu artinya? Italah, memperpanjang. Al-qu'ud, duduk. Indahu, di sisi dia. Artinya kalau Anda menjenguk orang sakit, jangan lama-lama. Apalagi sampai nginep. Ngajakin main kartu lagi. Lebih parah lagi tuh. Jadi datang, jangan lama-lama, tetapi nanti ada adabnya. Diajarkan oleh Islam. Itulah hebatnya Islam. Datang bukan cuma sekedar datang supaya tidak ganggu dia. Kalau menjenguk orang sakit jangan lama-lama. Itu satu. Lalu apa yang dilakukan? Wa yusannu, disunahkan. Berarti orang yang melakukan dapat pahala itu. Di dalam Islam nyari pahala gampang. Apa aja dapat pahala itu. Pertama niatnya harus karena Allah, itu satu aja. Kedua, ada orang sakit ente jenguk. Tapi yang ente kenal, kalau ente nggak kenal ente jenguk. Ya repot juga itu. Yang dikenal. Atau misalnya seperti kemarin nih, habis sholat apa itu? Takziah nih, kan sholat jenazah kan? Nah, sampai ke kuburannya itu termasuk dapat pahala itu. Kalau mau cari pahala, sampai selesai dan balik lagi dan seterusnya, itu dapat pahala semua. Satu hari saja kita begitu tuh, maksudnya pikiran kita pahala luar biasa itu. Jadi di setting tuh kegiatan kita harus yang mendapatkan pahala. Yang penting niatnya karena Allah. Maka disunahkan lil aidi, dari kata ada, yaudu, audan, iada, orangnya aid. Berarti disunahkan bagi yang menziarahi orang sakit itu apa? Ayyad'u lahu bil afiyah, mendoakan dia supaya sembuh. Bil afiyah, supaya sehat, supaya sembuh. Ada enggak dalilnya? Ada. Inilah hebatnya Islam, sesuatu statement harus didasari dengan dalil. Harus ada dasarnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah, man ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyasfiyaka sab'a marrat. Barang siapa yang ada menziarahi, menjenguk maridon, orang yang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang belum sampai ajalnya tiba, maksudnya sakit biasa itu. Beda kalau orang yang sakarat maut, sakitnya sakit mengarah kepada sakaratul maut. Apa yang dia baca tuh? As'alullahal azim. Nah, ini dibaca ini. Kalau perlu dihafal tuh. As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Azim, pemilik arasy yang agung, ayyasfiyaka, supaya menyembuhkan engkau. Berapa kali itu? Sab'a marrat. 7 kali. Nah, itu dihafal, Pan, dihafalin, Pan. As'alullahal azim, Rabbal Arsyil Azim, ayyasfiyaka sab'a marrat. Afahullahu min dalikal marad. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada dia min dalikal marad, dari penyakit itu. Itu bukan ta ya, hu, ha. Kalau kita bingung kita maksudnya apa ini? Afahullahu min dalikal marad. Nah, hadis ini disebutkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis hasan. Jadi Abu Daud itu meriwayatkan hadis ini pada hadis nomor 3106. At-Tirmidzi nomor hadis 2083. Dan kata Tirmidzi ini hadis hasan. Kalau hadis hasan, hadisnya bisa dipakai, bukan hadis dhaif. Di bawah sahih. Jadi hadis itu kan berdasarkan kualitas hadis ya, itu dibagi 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hasan juga dibagi 2 itu. Hasan li dzati, hasan li ghairi. Hasan dengan sendirinya hadis itu hasan, dan hasan karena hadis lain yang memperkuat dia. Misalnya ini hadis ini dhaif nih. Dhaif itu lemah. Tapi yang lemah itu karena perawinya yang enggak dipercaya, itu kan lemah tuh. Tapi hadisnya banyak tuh. Maka jadi hasan.
Bisa dipahami nggak tuh? Jadi hasan tuh. Hasan li ghairi gitu. Tapi kalau hasan li dzati, hadis ini kuat nih, tapi nggak sampai sahih. Sahih juga sama, sahih li dzati, sahih li ghairi. Kalau hadisnya hasan, tapi ada hadis lain yang banyak yang hasan juga jadi sahih li ghairi. Itu kalau belajar ilmu hadis. Nah, wa yatlubu al-aidu minal marid, yatlubu tolaba, yatlubu meminta atau memohon. Siapa yang memohon? Al-aidu, jadi fa'il deh. Orang yang membesuk orang yang sakit, minal marid. Minta kepada siapa? Kepada orang yang sakit. Apa yang diminta? Ad-du'a aidan. Minta doanya. Jadi kalau ada orang sakit kita jenguk, kita minta doanya sama dia. Orang yang sakit nih, orang lagi sakit nih, kita datang. Selain kita doain dia tuh tadi 7 kali, kita minta doain aneh. Kadang-kadang ada orang tuh kesel dia, orang lagi sakit terus minta doa itu, diomelin dia. Dia bilang, anu lagi sakit minta doa. Ada yang begitu. Padahal ini ada syariatnya. Kalau kita tahu, kita udah tahu nih kan, kalau kita sakit, ada orang jenguk, doain kita, dia minta doa, doain. Jangan marah-marah. Jangan bilang, anu lagi sakit, ente minta doa mana. Nah, ini ada syariatnya. Nah, sekarang mana dalilnya nih? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaika. Apabila Anda masuk dakhalta ala maridin, kepada orang yang sedang sakit, apakah itu di rumah sakit atau di rumahnya, famurhu, maka perintahkan dia. Perintahkan apa? Falyad'u lak, supaya mendoakan engkau. Kenapa? Fa inna du'aahu, karena doanya orang yang sakit itu ka du'ail malaika, seperti doanya malaikat. Hadis ini di mana didapatkan? Rawahu Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis 1441. Nah, itu syariatnya. Kita mulai tahu kan? Fa in ra'a al-aidu, apabila orang yang membesuk orang yang sakit itu tahu, ro'a itu artinya melihat atau tahu, annal mauta, bahwa kematian itu nazilun bil marid, sudah dekat kepada orang yang sakit. Kita tahu ini sakit ini bukan sakit biasa, sakit ini sakit mengantarkan dia kepada kematian nih. Sakit menjelang sakarat. Raggabahu fit taubati wal wasiyah, maka orang itu mendorong dia, nasihatin dia supaya taubat dan supaya mengeluarkan wasiat. Al-wasiyatu, kan ada tuh, intaraka khairunil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Itu ada dalam Al-Qur'an, kalau memang mau meninggal maka dia meninggalkan khairan, maksudnya ada harta, maka dia wajib berwasiat itu. Wasiatnya itu perlu ditulis tuh. Kalau nggak ditulis repot juga. Tapi ingat, kalau seandainya dia berwasiat lalu memberikan sesuatu, nggak boleh lebih dari 1/3. Itu menzalimi keturunannya. Misalnya dia suka sama si A, ini anaknya, dikasih lebih dengan wasiat. Itu nggak boleh. Watsuluts katsir. Tidak boleh lebih dari 1/3. 1/3 itu udah banyak tuh. Makanya orang tua harus adil terhadap anaknya. Wa atma'ahu, dan memberikan harapan kepada dia fi rahmatillah, tentang rahmat Allah. Makanya kita pernah belajar di Mukhtasar Al-Qurtubi, kalau orang sedang mengalami sakit menjelang kematiannya, maka kita berikan kepada dia, rahmat Allah itu luas. Nggak usah inti khawatir. Yang penting husnuzon. Kan kita udah pernah ajak, husnuzon, baik sangka sama Allah. Meskipun dosa kita banyak, kita baik sangka saja sama Allah, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dan rahmat dan ampunannya. Wa qad tajibul wasiyatu
Bahkan wasiat itu kadang-kala menjadi wajib tuh. Wa qad tajibu. Ini ada qad. Ada fi'il mudhari nih. Qad ini kan harfu tahqiq ya. Artinya huruf yang kalau masuk di kalimat itu memperkuat. Tapi qad ini temannya fi'il madhi. Qad khalaqnal insan. Itu fi'il madhi itu. Tapi ini pakai fi'il mudhari, maka artinya kadang-kadang. Begitu maksudnya. Kadang-kadang wasiat itu jadi wajib tuh. Idza tarattaba ala tarkiyah, apabila meninggalkan wasiat itu bisa berakibat apa? Dia'u haqqin alai aulahu. Bisa menghilangkan kewajiban dia dan haknya. Jadi wajib dia bisa. Kadang-kadang jadi wajib tuh. Wa yusannu lil maridi, dan disunahkan bagi orang yang sakit. Apa itu disunahkan? Ayyusiya ahlahu bisabri, untuk menasihati keluarganya supaya sabar. Sakit, kadang-kala kan keluarga itu nangis, apalagi sakit itu menjelang mati. Kalau kita masih sadar, masih bisa bicara, kita nasihati keluarga kita supaya jangan terlalu berlebihan bersedih, supaya bersabar. Watarkin nauhi, dan supaya meninggalkan meratap tuh. Meratapnya itu sambil menangis dengan suara yang besar, apalagi sampai teriak-teriak itu. Kan banyak yang seperti itu, terutama perempuan itu. Sering tuh seperti itu. Maka kita nasihatin kalau lagi sakit, misalnya sakaratul maut ya, menjelang sakaratul maut, kita masih sadar misalnya, maka nasihatin keluarga supaya sabar, supaya jangan terlalu meratapi. Wa alaihi ayyuhsina dhannahu bi rabbi, dan wajib bagi dia untuk berbaik sangka kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Bi annahu sayarhamu. Misalnya Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya, wa ya'fu anhu. Allah akan maafin dia. Makanya kalau kita datang kepada orang yang sakit menjelang kematian, kita bilang, ente enggak usah khawatir. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Semua dosa ente insyaallah dimaafin. Yang penting ente sabar. Begitu. Kenapa? Karena sakaratul maut itu bisa kafaratul lidzunub tuh. Menghapus dosa itu. Karena itu bagian dari musibah yang diberikan kepada orang mukmin. Kalau dia sabar, Allah hapus dosanya. Maksudnya seperti itu. Jangan kita marah-marah. Jangan kita teriak-teriak dan sebagainya. Tapi kita berbaik sangka kepada Allah, sabar, dan seterusnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu. Rawahul Bukhari, ayat hadis 6970, nanti dicek tuh. Kalau ada kitabnya kan ada terjemahnya juga tuh. Wa Muslimun, ada hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim, hadis 2675. Apa hadisnya itu? Ana inda dzanni abdi, saya tergantung sangkaan hambaku bi, kepada saya. Falyazunna bi masya'a, maka hendaklah dia berbaik sangka kepadaku masya'a, apa yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Ai jazai murtabitun bidzanni. Maksudnya adalah balasanku itu terkait dengan sangkaannya dia. Kalau dia baik sangka kepadaku, maka aku akan memberikan kepada dia kebaikan. Tapi kalau dia buruk sangka, aku akan berikan keburukan. Wa yatruku syakwa, dan dia hendaknya jangan berkeluh kesah. Kecuali ke siapa? Illa li tabibin yudawihi, kecuali kepada dokter yang ngobatin dia. Boleh nggak dia berkeluh kesah? Boleh. Dokter saya ini begini, saya begini, itu boleh. Karena kalau anda nggak berkeluh kesah, dokternya nggak tahu. Jadi perlu diberi tahu. Au sadiqin liyad'u lahu au yata'ahaduhu, atau berkeluh kesah kepada teman supaya didoain. Liyad'u lahu au yata'ahaduhu, supaya dirawat. Jadi keluh kesahnya itu supaya dia didoain dan dirawat. Kan biasanya kalau orang keluh kesah sama kita jadi kasihan kan? Kita doain lalu kita rawat dia. Ya ta'ahad itu artinya dirawat, dia merawatnya. Hah?
Ya diurus. Wa yukrahu, dan dimakruhkan bagi dia apa? Tamannil mauti didorrin nazala bihi. Makruh berharap kematian karena penderitaan yang menimpa dia, karena dia sakitnya sudah parah banget, dia udah nggak bisa tahan, dia bilang sama Allah, ya Allah matikin aja lah saya. Nah itu makruh tuh. Harus sabar. Wayam bagi lahu, dan selayaknya atau bagus buat dia ay yusgila nafsahu, untuk menyibukkan dirinya dengan apa? Bihikayatis salihina wa ahwalihim, dengan cerita-cerita orang soleh dan keadaan mereka. Wabitilawatil Quran wa dzikir, dengan membaca Quran dan zikir. Jadi pada saat sakit yang kita dengar riwayat orang soleh aja, jangan yang orang jahat. Jangan Anda baca Fir'aun, apalagi Qarun, cerita-cerita orang yang meninggal, orang-orang soleh itu. Yang kedua, baca Quran atau zikir. Kalau baca Quran nggak bisa, yang hafal-hafal aja dia. Atau dia zikir subhanallah, atau la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca bisa meringankan sakit. Nah, di sini ada dijelaskan nih faidah. Apa nih? Pertama, warada fi Majma'iz Zawaid. Disebutkan dalam kitab Majma'uz Zawaid, kitab Majma'uz Zawaid ini 13 jilid ini. Dan kitab ini ditulis oleh Muttaqi Al-Hindi, seorang ulama sufi. Di sana dia mengatakan anna man qara'a suratas samad fi maradi mautihi mi'ata marra lam yuftan fi qabrihi. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas tuh, As-Samad. Jadi surat Al-Ikhlas disebut dengan surat As-Samad juga nih. Fi maradihi, pada saat fi maradi mautihi, pada saat sakit menjelang kematiannya, berapa kali? Mi'ata marra. Berapa kali itu? 100 kali. Lam yubtan fi qabri, maka dia nggak akan dapat siksa kubur. Jadi kalau kita sakit nih menjelang kematian kita, baca surah Al-Ikhlas tuh. Bahkan pernah kita ceritakan dalam kitab Nuruz Zolam, kayak Syekh Nawawi Al-Bantani itu sebutkan, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu pada saat dikuburkan nggak ditanya malaikat munkar nakir pada saat ketika kematian kita. Nah, di sini tambahkan lagi nih dalam Majma'uz Zawaid, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit menjelang kematiannya 100 kali, maka dia tidak diazab di dalam kuburnya, lam yubtan fi qabri. Tidak dicoba, tidak diuji dalam kuburnya, maksudnya tidak mendapatkan adab kubur. Au wa amina min daqdatil qabri. Lam yubtan fi qabri, termasuk di sini ditanya oleh malaikat munkar nakir, maksudnya itu. Lam yubtan fi qabri, tidak diberikan ujian di dalam kuburnya, maksudnya apa? Malaikat munkar nakir enggak tanya dia. Berarti sama dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Wa amina min daqdatil qabri, dan dia selamat dari siksa kubur. Wajawaza sirata ala akufil malaika, dan dia bisa melewati sirat nanti pada hari kiamat. Di mana? Ala akufil malaika. Ini akuf ini. Di mana berarti? Di tangannya malaikat, berarti begini tuh. Berada di atas tangan malaikat. Telapaknya. Berarti kalau kita sakit baca tuh surat Al-Ikhlas. Di sini 100 kali nih. Kalau bisa ya baca terus saja. Enggak usah ditentukan berapa kali, baca aja terus. Itu yang pertama faidahnya. Yang kedua, warada fi Kanzil Ummal, terdapat dalam kitab Kanzul Ummal. Ini halamanan mungkin nih. Halaman 1947 atau hadis ya, kita enggak tahu juga nih. Man qala, barang siapa yang mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kan perkataan dari siapa nih? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perkataan siapa nih? Hah? Nabi Yunus. Kalau Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana. Ini dalam perutikan nih. Nabi Yunus ini kan dikatakan 3 kegelapan. Kegelapan berada di lautan dasar, kegelapan berada di dalam perut ikan, satu lagi kegelapan apa itu? Ada 3 disebutkan dalam Al-Quran. Sampai beberapa hari dia tidak makan, tidak minum, dia baca tasbih.
Kalau seandainya kata Allah, Nabi Yunus bukan orang yang bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Dan ikan itu masih ada sampai sekarang. Kenapa? Karena kata Allah sampai hari kiamat, ikan itu masih hidup, cuma nggak tahu di mana. Ada yang tahu nggak? Ada di mana kita nggak tahu, tapi masih hidup ya. Nah, karena dia bertasbih, Allah selamatkan. Apa tasbihnya? Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, kalau seandainya orang muslim berdoa dengan ini, maka permintaannya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Maka ini jadi password doa kita. Kalau kita doa, dibaca doa ini nih sebagai password dikabulkan doa. Di sini sebutkan arba'ina marrah. Berapa kali itu? 40 kali. Fi maradihi, pada saat sakitnya, famata fihi, lalu kemudian dia meninggal. Pada saat sakitnya itu, u'tiya ajra syahidin, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang mati syahid. Wa in bari'a, kalau dia sembuh, bari'a maghfuran lah, maka dia sembuh dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita udah tahu nih amalannya nih dalam Majma'uz Zawaid. Jadi ada dasarnya. Kalau orang tanya, mana kitabnya? Ini kitab Majma'uz Zawaid. Apa? Baca surat Al-Ikhlas 100 kali pada saat sakit. Manfaatnya itu banyak. Yang kedua, baca apa lagi? Nah, itu doa atau tasbih Nabi Yunus 40 kali. Kalau kita mati pada saat membaca tasbih ini, maka dapat pahala seperti orang mati syahid. Besar banget tuh. Kalau kita sembuh dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit aja, satu baris. Wa rawat Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan. Nah, hadisnya 1074 ya. Anna man mata yaumal jum'ati aw lailataha amina min adabil qabri wa fitnatihi. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia aman, selamat dari adab kubur dan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Bagi orang mukmin yang soleh ya. Bagi orang pemabok yang enggak juga. Orang-orang yang maksiat, yang jahat, mukmin yang bermaksiat. Kalau orang kafir kita kecualikan di sini. Orang mukmin ada dua, mukmin soleh selamat dia. Tapi mukmin yang tidak soleh, yang banyak maksiat, yang enggak juga selamat. Nah, makanya sekali lagi kalau kita sakit, jangan lupa kita banyak membaca Quran dan banyak bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ini. Ini masih panjang nih pendahuluannya ya. Belum sampai kepada persoalan-persoalan prosedur nih, persiapan jenazah. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.